gue pada akhirnya juga mengerti dan sadar gitu kenapa Odegaard itu nggak dipakai di Madrid selama ini gitu. Sebelum dia pindah ke Arsenal, dia kan sebagai pemain Madrid, dan dia nggak pernah benar-benar jadi pemain Madrid. Dia selalu di loan di berbagai klub gitu, ada Vitesse ataupun Real Sociedad, dan mungkin ada tim lainnya. Selama dia di Madrid, dia nggak pernah jadi pemain utama. Dan gua akhirnya paham kenapa kalau lu perhatikan gitu ya, apalagi gua sebagai Gunners yang ya sebenarnya mengikuti Arsenal udah lama lah, tapi terutama ketika Odegaard itu menjadi pemain Arsenal, terus kemudian menjadi kapten pada akhirnya. Dan menurut gue gitu ya, Arsenal dengan dikomandai Martin Odegaard nggak akan kemana-mana. Sebab bukan masalah teknis ataupun mungkin kemampuan skillnya Odegaard yang nggak bagus ataupun nggak mumpuni, enggak, sama sekali enggak. Odegaard itu one of the best center attacking midfielder lah. Dia punya visi permainan yang sangat bagus, create chancesnya tinggi, shootingnya bagus, pokoknya benar-benar salah satu attacking midfielder yang berkelas lah selain Kevin De Bruyne. Cuman catatan besar yang gue tahu dan gue lihat pada akhirnya dan mengerti kenapa Odegaard nggak pernah tembus di Madrid ataupun sebagai pemain inti atau pemain andalan di Madrid, karena mentalitinya. Kalau lu perhatikan gitu di beberapa game, apalagi di big games ataupun derby ataupun di partai-partai besar lah, Odegaard selalu nggak kelihatan. Ini nggak sekali, dua kali, tiga kali, itu hampir selalu Odegaard tuh nggak pernah kelihatan perannya ketika mendapatkan tekanan begitu besar di pertandingan. Itu nggak pernah kelihatan. Sering salah passing lah, sering banget membuat kesalahan lah, pokoknya benar-benar nggak efektif lah, benar-benar nggak on gitu. Sedangkan kan seorang kapten itu harusnya menunjukkan kalau dia ataupun sebagai pundak ataupun sebagai punggung yang dilihat punggung yang dilihat teman-temannya gitu, bisa jadi andalan teman-temannya gitu. Ini teman-teman juga bisa ngandalin dia karena mental dia juga nggak bagus-bagus banget gitu. Dia nggak bisa jadi pemain yang pembeda gitu. Ya bagus, cuman ya kalau nggak ada mental juga buat apa gitu. Mungkin berbeda Modric, Kroos ataupun Casemiro yang benar-benar emang dia punya mental juara gitu. Ini Odegaard benar-benar sama sekali nggak punya mental juara. Kelihatan banget, selalu hilang di game-game besar. Gue juga heran kenapa gitu, sayang banget itu, padahal secara potensial, secara bakat dia sangat luar biasa. Menurut gue selama kaptennya Odegaard, sebenarnya nggak salah Odegaard aja sih kenapa Arsenal nggak juara ataupun ngejagain trofi selama ini gitu, 2 tahun atau 3 tahun ini ngejagain trofi Liga Inggris itu. Ya sebenarnya mungkin ini hampir semua ataupun ya semua pemain Arsenal itu yang nggak punya mental juara. Even though Arteta sendiri pun nggak punya mental juara. Menurut gue tinggal itu aja sih. Nah, mental juara itu kan datang dari diri sendiri ya, jadi mungkin butuh motivasi dan sebagainya. Cuman pada akhirnya gue sadar kenapa Odegaard gak kepake di Madrid, karena Odegaard gak bisa menjadi pembeda. Odegaard gak punya mental juara. Odegaard gak punya mental yang bagus dan kuat ketika dia menghadapi pressure yang besar. Jadi gue paham kenapa Ancelotti, Zidane, mungkin pelatih lainnya tidak pernah mengandalkan